Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Bunga Permatasari. Saya dari kelas 11-7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran tokoh proklamasi dan peran tokoh-tokoh sekitar proklamasi. Jadi teman-teman, proklamasi itu adalah sebuah pernyataan yang resmi yang dikeluarkan oleh yang berwenang, di mana pernyataan tersebut digunakan untuk mengumumkan kepada seluruh rakyat yang sifatnya itu penting. Lalu apa sih fungsi dari proklamasi bagi bangsa Indonesia? Jadi proklamasi bagi bangsa Indonesia sendiri itu memiliki makna yang sangat mendalam. Mengapa demikian? Karena dengan adanya proklamasi itu menjadi tanda bahwa bangsa Indonesia telah mendapatkan kebebasan untuk menjadi bangsa yang berdaulat, di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia ini menyatukan suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia menjadi satu kesatuan identitas nasional yang sangat kuat. Lalu, kapan dan di mana ya teks proklamasi dibacakan? Jadi teman-teman, pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada rencana awalnya, teks proklamasi itu akan dibacakan di lapangan Ikada. Namun, dikarenakan di lapangan Ikada ini sudah terdapat pasukan Jepang, yang kemudian akhirnya pembacaan teks proklamasi dialihkan ke Rumah Insinyur Soekarno. Teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945, yang dimana tanggal tersebut sekarang dijadikan sebagai peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi dibacakan pada pukul 10. Adapun susunan acara pada pembacaan teks proklamasi, yang pertama itu adalah pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Yang selanjutnya adalah pengibaran bendera merah putih. Kemudian selanjutnya adalah sambutan dari Suwiryo, yaitu selaku wali kota Jakarta pada saat itu. Yang kemudian sambutan terakhir disampaikan oleh Muwardi. Muwardi itu adalah pimpinan dari barisan pelopor. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang peran tokoh sang proklamator. Jadi teman-teman, terdapat dua tokoh proklamator Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno dan yang kedua adalah Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang lahir pada 6 Juni 1901 dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Insinyur Soekarno sangat berperan penting dalam negara Indonesia. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang menulis teks proklamasi, dan Insinyur Soekarno adalah tokoh yang membacakan teks proklamasi. Sehingga sampai saat ini Insinyur Soekarno dijuluki sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah tokoh yang lahir pada 12 Agustus 1902 dan wafat pada 14 Maret 1980. Muhammad Hatta merupakan tokoh yang merumuskan teks proklamasi pada alinea kedua, dan Muhammad Hatta adalah tokoh yang mendampingi Insinyur Soekarno pada pembacaan teks proklamasi. Oke teman-teman, kemudian selanjutnya kita akan membahas pada sebab kedua, yaitu tentang peran tokoh-tokoh sekitar proklamasi. Yang pertama itu ada Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo adalah tokoh yang membantu merumuskan teks proklamasi, yaitu Ahmad Soebardjo memberikan usul di alinea pertama.
Ahmad Subarjo adalah tokoh yang berperan dalam peristiwa Rengas Dengklok, di mana Ahmad Subarjo menjamin kepada para golongan muda tentang pelaksanaan pembacaan teks proklamasi. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni adalah tokoh yang mengusulkan penandatanganan proklamasi menjadi atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Lalu tokoh yang ketiga itu adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin Muhammadiyah adalah tokoh yang menyimpan naskah asli proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno yang saat ini naskah tersebut disimpan di Museum Jakarta. Lalu tokoh yang kelima itu ada Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat adalah tokoh pengibar bendera pada saat pembacaan teks proklamasi. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Suhut Sastrakusumo. Beliau adalah tokoh pembawa bendera pada saat pembacaan teks proklamasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nur Asyifa Akhirun Nazwa. Jadi di sini aku akan melanjutkan materi presentasi yang telah disampaikan oleh teman aku barusan, yaitu Bunga Permatasari. Oke, jadi sekarang kita akan masuk pada materi, yaitu peran Suwiryo dalam proses proklamasi. Nah, jadi teman-teman, Suwiryo ini merupakan salah satu tokoh penting yang terlibat dalam proses proklamasi Indonesia tahun 1945. Salah satu perannya yang paling signifikan yaitu beliau ini sangat membantu dalam memfasilitasi hal-hal yang diperlukan selama jalannya proses proklamasi. Bahkan setelah dibentuknya pemerintahan baru, beliau ini masih membantu untuk meletakkan dasar-dasar baru bagi pemerintahan Indonesia yang pada saat itu baru dibentuk. Selanjutnya yaitu Dr. Muwardi. Nah, jadi teman-teman, Dr. Muwardi ini merupakan salah satu tokoh yang ikut berperan dalam proklamasi Indonesia. Nah, beliau ini berperan penting loh dalam proses proklamasi, yaitu pada bidang keamanan dan logistik. Beliau ini adalah salah satu orang yang memastikan keamanan dan logistik pada saat itu terpenuhi sehingga proklamasi berjalan dengan sangat baik. Tokoh yang selanjutnya yaitu Sultan Syahrir. Jadi, Sultan Syahrir ini merupakan pemimpin golongan muda yang ikut berkontribusi dalam proses kemerdekaan pada saat itu. Sultan Syahrir ini memiliki koneksi dan jaringan yang cukup luas terhadap pemuda-pemuda saat itu. Sehingga pada saat proklamasi, meskipun Sultan Syahrir ini tidak ikut hadir, tetapi perannya dalam mengkontribusikan pemuda-pemuda pada saat itu pun masih terus berjalan hingga proses proklamasi itu selesai. Nah, oke teman-teman, jadi tokoh yang selanjutnya yaitu Frans Sumarto Mendur. Nah, jadi Frans Sumarto Mendur bersama saudaranya yaitu Alex Mendur ini merupakan kedua tokoh yang sangat-sangat penting yang berperan dalam proses proklamasi Indonesia. Bagaimana tidak penting? Tanpa adanya kedua tokoh ini, kita saat ini tidak tahu bagaimana jalannya proses proklamasi pada saat itu. Karena Frans Sumarto Mendur dan Alex Mendur ini merupakan dua orang yang mendokumentasikan proses proklamasi pada saat itu. Jadi perannya pada proklamasi itu sangat penting sebagai seorang fotografer. Nah, jadi tokoh yang selanjutnya yaitu Syahrudin. Syahrudin ini merupakan salah satu tokoh penting juga loh yang berperan dalam proses proklamasi tahun 1945. Beliau ini berperan menjadi saksi pada saat proses proklamasi tahun 1945. Nah, selain sebagai saksi juga, beliau ini berperan sebagai salah satu orang yang menyebarluaskan berita proklamasi pada saat itu. Sehingganya seluruh provinsi di Indonesia pun mendengar bahwa pada saat itu telah dilakukannya proses proklamasi di kediaman Soekarno. Nah, tokoh yang selanjutnya yaitu Wikana dan Yusuf Ronodipuro. Nah, jadi Wikana ini merupakan salah satu pemuda radikal yang pada saat itu mendesak Soekarno-Hatta untuk cepat-cepat melakukan proklamasi. Sedangkan Yusuf Ronodipuro ini merupakan penyiar radio yang pada saat proklamasi tahun 1945, beliau ini berperan untuk menyebarluaskan berita tentang proklamasi yang telah dilakukan di kediaman Soekarno. Nah, oke teman-teman, tokoh yang selanjutnya yaitu Lambertus Nicodemus Palar. Nah, jadi Nicodemus ini merupakan salah satu tokoh yang berperan penting pada proses proklamasi tahun 1945. Nah, Nicodemus ini membantu memperkuat posisi Indonesia sebagai negara merdeka di mata dunia dengan cara menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu.
Nah, tokoh yang selanjutnya yaitu Sumirto Jojo Hadikusumo. Nah, peran Sumirto pada proses proklamasi tahun 1945 yaitu beliau ini membantu mempercepat jalannya proses proklamasi dan juga memastikan bahwa berita proses proklamasi ini telah tersebar dan terdengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, oke teman-teman, jadi itulah tadi materi tentang proklamasi Indonesia serta tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam proses proklamasi yang telah saya sampaikan bersama teman saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.